Ini kan kejadiannya berarti 2 hari ya setelah Pak Jokowi melakukan lawatan ke Ukraina. Malah Putin melancarkan serangan yang sangat gencar ya, terutama di daerah Luhansk dan akhirnya mengklaim kemenangan. Dan ini juga mensiratkan bahwa misi damai Pak Jokowi itu gagal kemarin. Ya, selanjutnya ini tentang klaim kemenangan Rusia, pertanda perang masih panjang kah? Nah, ini eh, Rusia berhasil menguasai kota Lysychansk. Ini gimana baca, agak susah juga ya. Di Oblast Luhansk, Ukraina bagian timur. Nah, ini menjadi titik balik perang Kremlin dengan Kiev. Secara taktis Rusia bahkan disebut meraih kemenangan. Melihat ini, apakah ini tampaknya akan semakin mengurangi ketegangan atau meningkatkan eskalasi ketegangan atau gimana, Bang? Soalnya kan kemarin Australia mengirimkan 43 tank dan upaya untuk perdamaian yang disampaikan oleh Pak Jokowi juga tidak ada bekasnya sama sekali, ya, tidak digubris. Nah, ini gimana melihat ini, Bang? Ya, saya kira ini kan kejadiannya berarti 2 hari ya setelah Pak Jokowi melakukan lawatan ke Ukraina. Malah Putin ya melancarkan serangan yang sangat gencar ya, terutama di daerah Luhansk dan akhirnya mengklaim kemenangan. Ya, satu sisi kita melihat ini adalah sinyal bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini masih berlangsung panjang, akan berlangsung panjang. Dan ini juga mensiratkan bahwa misi damai Pak Jokowi itu gagal kemarin. Ya, kita nggak usah berkelit lagi, Bro Eko. Kalau misi perdamaian itu berhasil, kan setelah kembali ada komitmen perdamaian, bukan makin tereskalasi gitu kan, perangnya kan. Ini malah makin tereskalasi perang yang terjadi di Rusia. Jadi misi perdamaiannya Pak Jokowi ini emang gagal ya, saya kira. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat perang ini ya, kalau Luhansk sudah dikuasai, maka selanjutnya ya Rusia bersama milisi, pasukan milisi di provinsi timur lainnya yaitu daerah Donbas, ini akan meningkatkan eskalasi juga karena kan dua provinsi ini yang menjadi target ya serangan dari Rusia, Luhansk dan Donbas gitu. Dan kalau kita lihat kalau Donbas ini belum dikuasai sepenuhnya ya oleh pihak milisi ya. Saya kira di waktu-waktu ke depan kita akan menyaksikan bahwa Donbas ini akan dikuasai sepenuhnya oleh militer Rusia dan milisi. Jadi Ukraina ini secara telak ya kehilangan dua provinsi di bagian timurnya. Dan saya kira Ukraina tidak akan diam ya, mereka dengan bantuan persenjataan yang sudah diberikan oleh negara-negara NATO, Amerika termasuk ya, ini akan melakukan serangan balik. Jadi ini kita akan menyaksikan di waktu-waktu ke depan serangan yang lebih seru gitu di daerah dua provinsi ini gitu. Nah, apakah kemudian Rusia akan menjadi pemenangnya atau Ukraina akan jadi pemenangnya? Ya kita nggak bisa jawab nih saat ini, Breko, karena kita tidak tahu ya perimbangan kekuatan dua belah pihak ini gitu. Tapi saya kira kalau kita bisa mengambil kesimpulan perang ini akan berlangsung lama, saya kira benar ya. Ini akan berlangsung lama dan ini juga sesuai dengan prediksinya pemimpin NATO yang mengatakan perang Ukraina dan Rusia ini bisa berlanjut dan berlangsung bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu ya ini kita harus prepare kalau begitu ceritanya. Indonesia ini harus prepare dampak ekonomi ataupun dampak geopolitik dari berlarutnya perang Ukraina dengan Rusia itu. Demikian, Bro. Ya, dari saya ya sedikit mungkin ini kan sebenarnya sudah kita prediksi ya tentang kunjungan Pak Jokowi nih ke Ukraina dan ke Rusia ini. Artinya secara
substansinya itu kita sudah mengingatkan kalau ini tidak tercapai misinya, itu justru mempermalukan Indonesia sendiri dan posisi Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 gitu ya. Nah, karena kan akhirnya kan setelah beliau pulang juga terjadi polemik yang katanya dia menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina ya Zelensky ke Putin. Ukraina mengatakan Zelensky tidak pesan apa-apa gitu loh. Ini kan jadinya hal yang blunder sebetulnya kan. Udah tidak menyampaikan, dibilang menyampaikan ada pesan, ternyata dibilang nggak ada pesan. Kemudian setelah terjadi di sana malah yang terjadi konfliknya menjadi-jadi gitu kan. Dan ini kan jadinya malah kegagalan diplomasi gitu loh, dan bisa jadi berdampak kepada posisi Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20. Artinya kewibawaannya ini jadi dipertanyakan gitu, baik oleh pihak Barat, Ukraina dan Amerika dan sekutunya NATO maupun Rusia. Gimana Bang? Iya, yang jelas Indonesia sudah menyampaikan niat baik ya untuk mengajak mereka untuk masuk ke meja perundingan. Hanya saja kita ini belum cukup kuat niat baik kita ini yang dibuktikan dengan kita tidak punya kekuatan untuk memaksa dua pimpinan ini untuk masuk ke meja perundingan. Kenapa? Karena kitanya juga lemah, bro. Ya, Presiden Jokowi lemah dalam menggunakan alasan ASEAN sebagai kekuatan yang dipertimbangkan di dunia harusnya gitu. Dan akhirnya ya karena kita hanya bicara mengenai konteks Indonesia saja dan kita lihat Indonesia juga tidak punya hubungan dagang yang signifikan dengan Rusia, hubungan dagang yang signifikan dengan Ukraina, ya akhirnya merasa himbauannya Indonesia sebagai angin lalu saja, baik itu oleh Ukraina ataupun oleh Putin. Ya. Tapi setidaknya ya, menurut saya Presiden Zelensky itu dengan mengatakan bahwa dia tidak mengirim pesan tertulis kepada Jokowi untuk disampaikan kepada Putin, saya kira Presiden Zelensky itu sudah menghina Presiden Indonesia ya. Yeah. Dan menurut saya kita ini perlu mempertimbangkan lagi apakah kemudian Indonesia mau mengundang Zelensky ke KTT G20. Ya. Karena Ukraina ini kan harusnya negara yang tanda kutip ya membutuhkan panggung internasional. Tapi memang bisa jadi Presiden Ukraina melihat berlebihan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ke media internasional gitu loh. Sehingga kemudian Zelensky harus merespon, membantah bahwa dia mengirim pesan kepada Pak Jokowi untuk disampaikan kepada Putin gitu. Kan pesannya Zelensky mengatakan apa? Saya tidak mengirim pesan. Kalau saya ingin berkomunikasi dengan Putin, saya bisa sampaikan langsung. Iya. Ya, tanda kutip sebetulnya suatu penghinaan kepada Presiden Jokowi di dalam bahasa diplomasi ya. Kalau kita mau menganggap ini serius, kita bisa saja membatalkan undangan Zelensky datang ke KTT G20 di Bali. Ya. Gitu loh. Ya, tapi atau memang yang pernah kita singgung Bang, ini kan terkait dengan tim diplomasi presiden ya. Maksudnya ini gimana gitu loh, berpikirnya itu sudah sejauh mana. Artinya kan presiden mengatakan ini segala macam kan, mungkin juga ada masukan dari tim diplomasinya ya, tim Kemenlu lah misalnya. Tapi kan dengan kejadian ini jadinya justru kontraproduktif buat Indonesia dan citra Indonesia gitu. Ya ternyata tim diplomasi atau tim dapurnya presiden ini ternyata melakukan apa yang disebut dengan hoax ya. Berarti kan bisa dianggap sebagai hoax ya, meskipun kita nggak tahu siapa yang benar, Zelensky yang benar atau Pak Jokowi yang benar ya. Tetapi mereka mengatakan Pak Jokowi diminta mengatakan saya mengirim pesan dari Presiden Zelensky kepada Putin. Saya kira ternyata itu kan pepesan kosong. Apa sih targetnya gitu sampai kemudian membuat berita hoax seperti itu? Kan targetnya kan target perdamaian harusnya kan. Ya kalau perdamaian kan harusnya dibangun dari dasar kejujuran ya kan. Nah, tapi kan ini kayaknya ada target kejar tayang ya, kejar headline domestik.
yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga pada akhirnya muncullah berita itu dari Zelensky yang merasa itu mengganggu kepentingan nasionalnya Zelensky. Kepentingan nasional Ukraina itu nggak mau berdamai sama Rusia dalam waktu dekat. Nah, itu yang kemudian kita bisa analisis bahwa misi perdamaian Pak Jokowi ya yang dicederai dengan kebohongan atau hoax terkait pesan Zelensky kepada Putin, ini malah merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang ingin punya niat damai begitu. Dan saya kira ini ada dampak turunannya gitu yang perlu kita antisipasi ya. Dampak turunannya diantaranya adalah saya nggak tahu apakah KTT G20 ini masih menarik ya bagi pemimpin-pemimpin dunia untuk hadir. Saya dengar dari teman saya kabarnya Presiden Joe Biden mengabarkan tidak hadir ya meskipun belum menyatakan terbuka gitu. Nah, kalau itu ceritanya ya berarti ya KTT G20 ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan menjadi mediator perdamaian bagi konflik Ukraina dan Rusia. Gitu, Bro. Iya, malah dengan peristiwa kemarin kan jadi membuat ini istilahnya pertunjukannya itu layu sebelum berkembang gitu loh. Artinya belum KTT aja dengan ya kegagalan diplomasi di Ukraina, Rusia dan adanya insiden itu kan membuat justru wah ini nggak punya nilai gitu loh, KTT 20 G20 sekalipun gitu loh, posisi Indonesia sekalipun gitu kan. Ya kalau saya sih melihatnya bahwa Indonesia fokusnya dengan dua negara ini ya, padahal kan yang membuat ketegangan itu karena dukungan-dukungan sehingga Ukraina bersikukuh untuk melawan, dan memang ya pasti sebagai negara ada ego yang pasti mungkin karena merasa pride harus istilahnya sehingga melakukan perjuangan terus ya, tapi di sisi lain bahwa Barat ini ngomporin terus begitu. Nah artinya ke arah perdamaian akan sangat sulit begitu, sehingga Indonesia harus lantang juga bahwa ini tidak hanya memberikan pesannya itu hanya kedua negara ini, tapi harus berani juga bilang ke Amerika, bilang ke NATO, tolong stop untuk mendukung pertikaian begitu ya, karena mendukung persenjataan dan sebagainya itu adalah upaya yang istilahnya ironis dengan istilahnya untuk mewujudkan perdamaian, apalagi kan PBB ya, harusnya di sana bisa disuarakan begitu. Nah, ini G20 misalnya untuk suksesi, ya sampaikan juga istilahnya Amerika untuk bisa istilahnya global ini selesai, maka apapun yang akan menimbulkan krisis ini berkepanjangan harusnya menjadi concern semuanya begitu. Ini gimana, Bang? Ya, saya kira misi perdamaian ini kan harusnya misi yang dibawa oleh seluruh orang di dunia ini ya. Betul. Tapi kan kalau kita lihat narasinya perdamaian versinya Uni Eropa dan Amerika itu adalah perdamaian di mana Ukraina dilengkapi senjatanya terus-menerus oleh mereka gitu. Jadi perdamaian versi mereka bukan benar-benar gencatan senjata, tetapi di-equip salah satunya supaya bisa lawan balik. Kan itu namanya bukan perdamaian. Jadi banyak narasi yang disebutkan narasi perdamaian, tetapi niat perdamaian itu beda-beda. Nah, saya kira ini memang kita harus cermat ya, kenapa kemudian forum YouTube Jangan Salah Arah ini ada, karena kita bisa membaca apa maksud dari narasi itu dengan tindakan teknis yang mengikutinya. Kalau maksudnya seperti misalkan Amerika ya, Inggris, Kanada, Italia, Prancis dan Jerman ya, termasuk Norwegia yang terakhir, dia katakan bahwa kami mendukung perdamaian. Oleh karena itu kami
memberikan bantuan 1 juta US dollar kepada Ukraina untuk melengkapi persenjataan perang mereka. Ya gimana sih? Kadang-kadang agak aneh. Nah, menurut saya begini, memang pemimpin yang betul-betul niat perdamaian itu ya saat ini adalah Pak Jokowi. Cuman sayangnya kekuatan Indonesia belum bisa memaksa untuk mewujudkan perdamaian itu gitu loh. Sekarang yang punya kekuatan memaksa itu yang namanya Amerika dan Rusia sendiri. Sekarang nggak ada negara yang punya kekuatan militer sekuat kedua negara ini. Mereka kedua punya nuklir. Ya. Nah, makanya menurut saya kita harus berpikir gimana kita punya kekuatan yang melampaui mereka sehingga kita punya kekuatan memaksa. Itu loh lesson learn-nya. Kita sebagai bangsa ini harus punya kekuatan. Kalau misalkan nuklir itu dianggap sebagai kekuatan yang bisa mempengaruhi, memaksa orang untuk masuk ke meja perundingan, maka kita harus punya nuklir. Negara Indonesia ini harus punya nuklir kalau gitu. Karena dengan kekuatan itulah kita bisa memaksa, hei Amerika, hai Rusia, hai Ukraina, duduk. Saya punya nuklir nih. Nah, dia akan mikir tuh. Kita punya santet, Bang. Kita punya santet, Bang. Ya itu dia. Artinya kita masih dianggap lemah. Santet kan katanya ilmu santet itu tidak bisa melampaui samudra, bro. Ilmunya langsung turun. Oh enggak Bang, ada lagi Bang. Kita punya banyak kapal selam Bang. Apa itu? Tapi isi telur. Kapal selam. Pempek kapal selam. Iya, nah ya saya kira ini nggak boleh kita bicara pesimis ya. Hari ini memang kita gagal, oke? Pak Jokowi sudah punya niat baik dan niat baik ini tidak bisa memaksa karena kita tidak punya kekuatan lebih sekedar membujuk. Tapi ke depan kita harus mengupayakan supaya negara kita kuat dan salah satu kekuatan itu satu kita punya militer yang kuat, persenjataan alutsista yang kuat, yang canggih. Yang kedua, kita ini negara kepulauan tapi kita nggak punya kapal induk. Gimana sih? Kita harus punya kapal induk ke depan. 3, kita harus juga punya nuklir, ya, tetapi untuk purpose for peace, ya, tujuan untuk perdamaian, bukan untuk perang. Nah, 3 komponen ini kita tiga-tiganya lagi nggak punya nih. Alutsista kita nggak canggih, kenapa? Ya kita nggak punya anggaran itu. Kapal induk nggak punya, ya nggak ada anggaran untuk itu. Nuklir juga nggak punya anggaran untuk itu. Jadi ketiga komponen ini belum punya hari ini, tapi kita tidak boleh pesimis. Ke depan kita harus memikirkan itu, dan bangsa Indonesia itu harus jadi bangsa yang kuat. Tapi kuat dasarnya kebenaran, bukan untuk hegemoni. Tapi dengan kebenaran itulah kita harus niatkan menjadi bangsa yang kuat, memiliki 3 hal tadi, sehingga kita disegani. Dan kalau kita bicara besok-besok kepada yang bertikai, mereka mau tidak mau harus tunduk, harus ikut meja perundingan, gitu loh kira-kira. Cuman masalahnya gini Bang, kan tadi sudah diutarakan kita nggak punya hal-hal tadi ya, 3 hal yang membuat kita disegani ya. Itu kan yang penting ya. Tapi justru pemerintah berpikirnya kita mesti bikin ibu kota baru gitu loh. Ya, memang pemerintah sekarang ini berpikirnya kebanyakan jangka pendek bro. Maksudnya kan itu bukan hal yang urgen gitu loh kan, sekali kita sering mengingatkan jangan sampai, maksudnya kita sudah sering mengingatkan lewat forum ini, lewat tulisan yang kita buat, tapi kemudian ya pemerintah tadi tetap jalan dengan cara berpikirnya yang akhirnya justru anggaran yang terbatas itu dikorbankan lagi gitu loh. Semua dipotong untuk kepentingan ini, kota atau kereta api cepat yang itu masih nggak jelas gitu loh seperti apa gitu kan, yang padahal banyak para ahli kan juga sudah mengingatkan gitu kan tentang apa penghambur-hamburan anggaran ini yang nggak jelas juga untuk apa gitu loh. Itu sih. Ya makanya kita juga himbau nih buat teman-teman yang menyaksikan ya, jangan memilih pemimpin ini hanya berdasarkan emosional. Oh ini kelihatannya dia badannya kurus, kelihatannya dia merakyat ya. Tapi pilihlah pemimpin karena isi otaknya. Pilihlah partai politiknya juga yang punya platform, bukan hanya dikasih uang 50.000, 100.000, tapi partainya tidak punya platform, tidak punya rencana yang menuju yang kita sebutkan tadi gitu loh. Ya.
Nah, kalau kita ingin maju, rakyat kita harus kita cerdaskan bahwa marilah kita memilih orang-orang yang punya kemampuan untuk menjadikan Indonesia ini bangsa yang baik. Tidak hanya kemampuan, tetapi dia juga punya niat yang luhur. Karena niat inilah yang mencegah seseorang pejabat ini dari korupsi. Bisa aja dia punya membabi istilahnya argumennya manis ya, mulutnya manis, tetapi niatnya dia tidak sungguh-sungguh. Ya berarti dia akan mengkhianati. Nah, saya melihat beberapa orang yang serius ya memikirkan bangsa menjadi bangsa yang besar ini. Kita dukunglah orang-orang yang berpikir besar ini untuk menjadi pemimpin, menjadi policy makers, sehingga mereka punya satu kebijakan-kebijakan yang mengantarkan kita ke level yang naiknya gitu, yang level berikutnya gitu loh. Masa kita sejak merdeka di level bawah terus ya kan, tergantung impor, masalah PMK kita nanganinnya dengan cara beli vaksin dari luar, ya penyebabnya juga dari luar, kemudian kita beli dari luar, namanya kita udah jatuh tertimpa tangga, itu kan karena kebodohan kita. Nah, oleh karena itu kita harus mulai mengupgrade diri kita sendiri, juga mulai membiasakan menganalisis kebijakan-kebijakan yang bisa mengantarkan kita jadi bangsa besar. Nah, kalau kita begitu, kita on the track, kita pelan-pelan aja, kita sabar aja, on the track, pada suatu saat nanti kita sudah menguasai banyak hal, dan nanti insya Allah berguna buat bangsa dan negara kita. Begitu, Bu. Ya, baik. Saya rasa sudah sangat clear ya. Standing point-nya. Jadi mungkin untuk JSA hari ini kita cukupkan sekian, dan jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe Ahmad Nur Hidayat Channel, dan pastikan untuk menyimak, jangan salah arah setiap harinya. Silakan Bang Mus. Baik, terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matnur atas pembahasan ya 3 topik kita hari ini. Semoga informasi yang sudah kita diskusikan dengan Bang Matnur ini memberikan perspektif yang lebih luas kepada publik untuk melihat berbagai fenomena yang ada ini secara lebih jernih. Itu saja saya akhirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Mustafa dan Bro Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, Bang. Siap.